izin untuk share screen. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, apa itu Sipalaga? BRG hingga kini sudah membangun sebuah sistem yang bisa secara otomatis dan real time mendeteksi tinggi muka air di lahan gambut. Artinya kita memang memantau berdasarkan laporan dari alat-alat yang sudah kita pasang di lapangan. Sampai saat ini kami sudah memasang secara keseluruhan itu 154 alat di 7 provinsi prioritas restorasi. Salah satunya adalah di Jambi, tetapi tentu saja luasan gambut yang begitu luas dan kemampuan BRG dalam hal ini untuk memasang sangat tidak sebanding. Artinya bisa saja alat-alat yang kita pasang itu tidak bisa mewakili seluruh kawasan gambut yang ada. Itu karena sebenarnya kalau idealnya itu setiap 30 hektar itu satu alat, tapi itu tidak mungkin. Baik, seperti terlihat di layar, ada 154 alat yang sudah kita pasang. Ini dari tahun 2017 kita pasang sampai sekarang ada 154. Di Jambi sendiri ada 16 alat yang sudah kita pasang, tetapi dari 16 alat itu tentu saja hingga saat ini tidak semua alat yang berfungsi dengan baik. Biasa karena alat itu butuh perawatan, kadang rusak, kadang ada juga yang dicuri dan sebagainya. Sehingga tidak semua alat itu bisa melaporkan full seperti yang kita harapkan. Kemudian sebenarnya kenapa kita perlu memasang alat tersebut? Yang pertama sebenarnya adalah kita butuh alat-alat yang bisa melaporkan secara rutin kondisi TMA di lapangan untuk tujuan adalah deteksi dini kekeringan di daerah tersebut. Kita tahu mungkin sekarang sudah banyak sistem-sistem pendeteksi kekeringan di sebuah kawasan gitu, tetapi dari beberapa sistem yang sudah dibangun, misalnya KLH, kemudian ada juga LAPAN, BMKG, itu basisnya adalah basis penggunaan data dari data-data citra atau dari data-data cuaca, sehingga ini tidak efektif ketika kita terapkan di lahan gambut, karena kita tahu sendiri lahan gambut itu adalah lahan yang bisa menyimpan air, dan air itu menjadi bagian dari indikator kekeringan di lahan gambut. Dan itu belum sampai saat ini belum ada sistem pemantauan deteksi dini kekeringan yang berdasarkan faktor hidrologis dari lahan gambut itu sendiri. Sehingga kami dari BRG mengembangkan sebuah sistem yang basisnya adalah basis hidrologis di tanah gambut itu sendiri. Kemudian dari alat yang sudah kita pasang itu sebenarnya apa saja sih yang diharapkan, yang data-data apa saja yang kita terima. Yang pertama
adalah kita memasang sensor tinggi muka air, yang sensor tersebut bekerja berdasarkan tekanan. Artinya ketika sensor itu mendapatkan tekanan dari air, dia akan mencatat berapa tinggi air yang menekan dirinya atau menekan sensor tersebut. Kemudian yang kedua itu kita mendapatkan atau memasang sensor kelembaban tanah. Kelembaban tanah ini sangat terkait dengan keberadaan air di dalam gambut tersebut. Semakin tinggi kelembaban, artinya semakin banyak air yang terkandung dalam lahan gambut atau tanah gambut tersebut. Yang ketiga adalah sensor curah hujan. Sensor ini dia akan merekam berapa jumlah curah hujan dalam satu hari. Semua data ini oleh alat direkam per 10 menit, kemudian dilaporkan ke atau dikirimkan ke server BRG. Dari situ diolah menjadi sebuah informasi kekeringan. Dalam hal ini ada informasi kerawanan kebakaran yang mungkin ini agak berbeda dengan informasi kerawanan kebakaran yang pada umumnya menggunakan basis data cuaca. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat di Provinsi Jambi, kami mengambil data TMA dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Juni 2020, kondisinya adalah seperti ini. Secara umum di Provinsi Jambi, TMA-nya masih dalam kondisi siaga. Siaga dalam hal ini kami memberi klasifikasi bahwa siaga itu antara 0 atau di permukaan tanah sampai kedalaman minus 0,4 meter. Artinya masih dalam kondisi yang bisa dikatakan belum rawan. Karena kalau kondisi rawan atau kondisi bahaya itu di bawah 0,4. Secara umum kondisinya adalah seperti ini, yaitu untuk saat ini masih sekitar di angka minus 0,25. Tetapi kecenderungannya adalah sudah mulai menurun. Mungkin karena kurangnya curah hujan, sehingga kecenderungannya adalah menurun. Ini perlu kita waspadai, apalagi nanti kalau seandainya sampai pada batas aman, yaitu 0,40 cm. Kemudian tadi disampaikan bahwa pengelolaan ekosistem gambut itu berbasis KHG, sehingga di dalam pelaporan kami untuk melaporkan dinamika fluktuasi TMA, kami juga berbasis KHG. Sebenarnya di Jambi ada 4 KHG yang kita pasangi alat, tapi di 2 KHG alat-alat ini tidak berfungsi bagus, jadi kadang hidup, kadang nyala, dan ini memang butuh perawatan. Sehingga yang kami laporkan ada 2 KHG yang alat-alatnya masih bagus, yaitu KHG Sungai Baung, Sungai Betara, kemudian KHG Sungai Mendahara, Sungai Batanghari. Kalau kita lihat di sini, secara umum masih di atas batas aman atau di atas minus 0,4.
Tetapi yang kami sampaikan tadi, di minggu-minggu terakhir, di tanggal-tanggal terakhir ini kecenderungannya adalah menurun, sehingga kita perlu waspadai bersama dengan kondisi yang apalagi kalau memang kondisi curah hujan di Jambi mungkin akhir-akhir ini sudah berkurang. Ini mungkin perlu kita waspadai bersama. Kalau kita lihat secara umum, kami mengambil data prediksi curah hujan untuk bulan Juli. Jadi kalau kita lihat prediksi curah hujan di bulan Juli itu dari tanggal 1 sampai 10, prediksinya adalah seperti ini. Daerah Jambi yang bagian barat ini kalau kita lihat sudah pada tingkat yang rendah curah hujannya, yaitu berkisar antara 20 sampai 50 mm. Kemudian bagian tengah masih agak aman, itu berkisar 50 sampai 75, dan bagian timur masih sangat aman. Nah, melihat kondisi seperti ini yang tadi perlu kita sampaikan, kita waspadai adalah daerah-daerah yang memang sudah kondisi curah hujannya adalah yang pada taraf atau pada tingkat rendah, khususnya bagian Jambi bagian barat. Kemudian kalau kita lihat dari data yang kita kumpulkan 1 sampai 30 Juni, kelihatan 2 KHG ini TMA-nya masih dalam kondisi yang siaga, belum bahaya. Jumlah hotspot-nya antara tanggal 1 sampai tanggal 30 untuk KHG Sungai Baung, Sungai Betara itu ada 27 hotspot dengan perakiraan curah hujan dasarian 1 bulan Juli itu antara 20 sampai 50 mm. Artinya dengan kondisi seperti ini, kita lihat dari dua KHG ini yang mungkin perlu mendapat perhatian yang lebih adalah KHG Sungai Baung, Sungai Betara. Kemudian tabel yang di bawah kita mencoba melihat histori kebakaran di tahun 2015 sampai 2019. Kalau kita lihat historinya di sini, yang paling banyak kejadian kebakaran memang di 2015. Tetapi akhir-akhir ini, tahun 2019, histori kebakarannya juga cukup tinggi. Untuk KHG Sungai Batanghari, Sungai Air Hitam Laut, itu 40 kejadian kebakaran. Kemudian sungai yang kedua itu Sungai Mendahara dan Sungai Batanghari, itu 57 kejadian kebakaran di 2019. Artinya, kalau kita tidak mau berulang lagi kejadian kebakaran seperti tahun lalu, kita perlu waspada. Perlu waspada dalam hal ini melihat burn scar-nya, histori burn scar-nya, kita bisa belajar dari masa lalu bahwa kita perlu waspada di 2 KHG ini, yaitu Sungai Batanghari dan Sungai Mendahara. Baik, Bapak dan Ibu, inilah sistem yang kami bangun. Itu ada 154. Sebenarnya total alatnya lebih dari itu. Total alatnya lebih dari 154. Tetapi yang di bawah pengelolaan BRG ada 154. Kemudian kalau kita kriteriakan dengan TMA
yang kita ukur secara real time itu kita menentukan angka bahaya. Bahaya itu apabila TMA-nya melebihi minus 0,4 meter, kemudian dikatakan siaga apabila TMA-nya antara 0 sampai minus 0,4 meter, dan dikatakan aman apabila TMA-nya di atas permukaan tanah. Tentu saja dengan basis kerentanan kebakaran berbasis TMA ini mungkin di lapangan juga masih sering ada gap ketika dikatakan kering, tetapi ternyata belum terbakar. Tetapi ada juga yang belum begitu kering, terbakar juga gitu. Nah, untuk antisipasi hal tersebut, kami di BRG sedang mengembangkan sebuah sistem itu merupakan sistem yang kita kembangkan dengan beberapa instansi seperti BMKG, LAPAN, kemudian BPPT, IPB. Kita mendapatkan sebuah sistem campuran antara parameter-parameter cuaca dengan parameter dari gambut, dalam hal ini tinggi muka air dan kelembaban tanah gambut. Untuk saat ini, sistem ini sedang kita kembangkan. 2 menit lagi, Pak Karim. Baik, Pak Nuk. Ini adalah instansi-instansi yang terlibat di dalam pengembangan sistem kerentanan kebakaran, kalau kita istilahkan itu PID-FDRS, Fire Danger Rating System, khusus untuk lahan gambut. Jadi masing-masing punya peranan apa, berbuat apa. Ini yang beberapa sistem yang dikembangkan instansi-instansi yang sudah ada, itu semua berbasis cuaca. Nah, kita ingin sistem yang berbasis cuaca dan berbasis hidrologis gambut. Ini rumusnya untuk membuat sistem itu. Mungkin saya tidak akan detail di sini. Ini agak teknis. Tapi intinya adalah kita menggunakan 3 parameter. Yang pertama adalah parameter faktor kekeringan. Kemudian yang kedua itu faktor curah hujan. Ini kita ambil dari parameter-parameter cuaca. Kemudian kita campur dengan parameter dari lahan gambut, yaitu faktor muka air tanah. Sehingga dihasilkan dari dua faktor, yang satu faktor cuaca, yang satu faktor hidrologis gambut. Ini mungkin saya tidak akan detail di sini, tapi intinya adalah pengembangannya sudah sampai tahap ini. Jadi kami mendapatkan 4 tingkat kerawanan. Yang pertama itu adalah ekstrem, 2 bahaya, ketiga waspada, dan keempat aman. Ini exercise yang kita lakukan dengan data 24 Januari sampai 9 Februari. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini akan kita kembangkan dengan resolusi 5 km. 5 km, jadi cukup detail. Nah, ketika dikatakan aman, itu ketika indeksnya antara 0 sampai 100, kemudian dikatakan siaga, itu indeksnya 100 sampai 200, dan seterusnya sampai ekstrem,
yaitu 250 sampai 300. Dan ini sudah kita lakukan uji di beberapa provinsi, dan hasilnya adalah ketika yang angka di antara 250 sampai 300, dan ketika kita cek memang terjadi kebakaran di lapangan. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Pak Nugroho. Terima kasih. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.